Sudah lama Yoon Hee memendam perasaan kepada Jae-hoon, kali ini dia memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan itu. Saat akan menemui Jae-hoon, dia malah mendengar pengakuan cinta Jae-hoon kepada Se-yeon. 좋아요. Jelas Se-yeon menolak cinta Jae-hoon, selain dia akan menikah, dia juga mempertanyakan jati diri pengakuan itu. Akankah Jae-hoon atau Ri Mun-seong palsu yang menyukainya, karena setahu dia, yang dihadapnya kali ini adalah Jae-hoon sebagai Ri Mun-seong palsu. Sang Chul mendapatkan informasi jika Sejun menunggu waktu yang tepat untuk memperkenalkan Ri Mun-seong kepada Gemsun tanpa sepengetahuan mereka. Sehingga Sang Chul, Jae-hoon, Yoon Hee dan Se-yeon membuat rencana untuk menggagalkan rencana Sejun. Rencana itu dimulai dari Sejun mendapatkan kabar dari Ji-won jika nenek akan tinggal di hotel selama sisa hidupnya. Tentu saja, Ji-won mendapatkan kabar itu dari Yoon Hee. Sejun pun menyuruh salah satu karyawan untuk memastikan bahwa Gemsun memang berada di Hotel Nakwon. Setelah dipastikan benar, Sejun dan Ri Mun-seong datang ke kamar Gemsun, padahal yang berada di kamar itu adalah Se-yeon. Se-yeon meminjam nama Gemsun untuk mengelabui Sejun. Sedangkan Gemsun sedang liburan membuat kenangan indah bersama Jae-hoon. Tanpa basa-basi, Se-yeon melarang Ri Mun-seong untuk bertemu dengan Gemsun. Dia akan memastikan harta warisan Ri Mun-seong akan tetap aman, meski Mun-seong pergi dari Korea Selatan. Tanpa diduga, Ri Mun-seong menjawab jika ia ingin nenek merasakan kepedihan yang dirasakan keluarganya. 얼마에게 아픔을 주고 싶은 기라. 우리 가족이 겪은 아픔의 일부라도 말이야. Sedangkan di lain tempat, Gemsun dan Jae-hoon sedang menikmati liburan. Mereka mengunjungi beberapa tempat untuk membuat kenangan yang sangat indah. Hingga suatu ketika, Gemsun tidak sadarkan diri kemudian dilarikan ke rumah sakit. Semua cucu khawatir, Sejun lepas kendali hingga melayangkan pukulan ke Jae-hoon. 왜 갑자기 급발진이야? 진짜! 형제? 근데 그만해! Tanpa disengaja, Sejun mengungkapkan bahwa Jae-hoon adalah cucu palsu. Di keluarga Gemsun, hanya Segyu dan Hyun Ji-won yang belum tahu tentang sandiwara Sang Chul. Mereka merasa dikhianati, padahal jika diberitahu pun, mereka akan ikut sandiwara demi kebahagiaan nenek tercinta. 해줘야 될 거 아니에요? 왜 사람 바보로 만들어요? 할머니 좋으라고 한 일인데 내가 알게 되면 뭐 망칠까봐? Karena sudah terungkap, Jae-hoon dan Yoon Hee kembali ke rumah masing-masing, sandiwara pun berakhir. Jae-hoon juga mengundurkan diri dari Hotel Nakwon. Untuk terakhir kalinya, dia berpamitan kepada Se-yeon, namun tak disangka, dia melihat Se-yeon sedang duduk menangis. Untuk pertama kalinya, Ri Mun-seong memperkenalkan diri ke semua cucu Gemsun. Tanpa basa-basi, Sejun langsung menembak pembicaraan tentang penjualan hotel. Ri Mun-seong setuju dengan ide Sejun, karena dia juga sedang membutuhkan uang untuk pengobatan istrinya, Jin Suk. Mendengar hal itu, Sang Chul kecewa. Sang Chul memberi pengertian kepada semua cucu Gemsun. Dia tidak menyesal sedikit pun tentang sandiwara, karena hal itu membuat Gemsun bahagia. Bagi Sang Chul, Gemsun adalah seorang pembimbing yang membuka jalan hidupnya. Dulu, Sang Chul adalah seorang preman yang diangkat karyawan oleh Gemsun. Meski tidak ada hubungan darah tapi Gemsun memperlakukannya seperti keluarga tanpa alasan. Kali ini Sang Chul merasa geram, mereka sungguh keterlaluan, di saat Gemsun masih berjuang untuk hidupnya, cucu-cucunya malah mempusingkan pembagian harta warisan dan melanjutkan penjualan Hotel Nakwon. Sedangkan di sisi lain, Yoo Jae-hoon dan rekan-rekannya sedang sibuk mempersiapkan pertunjukan yang dipersembahkan untuk Gemsun. Pertunjukan itu bernama 극본 유재. Jae-hoon dan Yoon Hee mempersiapkan pertunjukan dengan sangat baik, apalagi ini adalah pertunjukan terakhir bagi Yoon Hee. Karena dia akan melanjutkan pendidikannya di US. Saat pemilihan pemeran, Segyu mengajukan diri untuk menjadi bagian pertunjukan. Dia berperan sebagai Sang Chul. Setelah persiapan hampir selesai, Jae-hoon meminta izin kepada Se-yeon dan Sang Chul untuk melanjutkan pertunjukan dan berharap Gemsun datang melihatnya. Se-yeon mendapatkan telepon dari rumah sakit bahwa Gemsun telah sadar.
Sebelum pergi ke rumah sakit, Seyeon diskusi tentang Ri Mun Seong karena nenek sedang mencarinya. Mereka bingung, yang dimaksud Ri Mun Seong bagi nenek adalah Ri Mun Seong palsu atau asli. Akhirnya, setelah diskusi, mereka menetapkan untuk memanggil Ri Mun Seong palsu. 괜찮아요? 오늘 너는 리문성이야. 성으로 연기하는. Yo Jae-hun masuk ke dalam kamar Gemsun. Dia meminta maaf karena sudah membohonginya selama ini. Jae-hun mengaku bahwa dia bukanlah Ri Mun Seong. Jawaban Gemsun membuat Jae-hun kaget. Gemsun mengaku bahwa selama ini dia sudah mengetahui bahwa Jae-hun bukanlah cucunya. Namun dia tetap berterima kasih atas rasa kasih sayang yang diberikan untuknya. Jae-hun pun mengundang Gemsun hadir di pertunjukan CURTAIN Call. Sebelum menjawab, Gemsun sudah tidak sadarkan diri lagi. 죄송합니다. 리본성이 아니라서 죄송해요. 알고 있었다이 어느 순간에 너들 마음이 환히 들어와서 모른 척해서 하는 게 있어요. 할머니 같은 걸. 할머니 인생이 같은 걸 하셔야죠. 바이탈 체크. Cukup lama Gemsun tidak sadarkan diri yang membuat pertunjukan tertunda cukup lama dari rencana awal. Ini membuat para aktor teater khawatir, akankah dapat tampil karena masa kontrak akan habis. 우리 이거 공연할 수 있을 또 많이 지났고 그리고 극장 대관 일도 언제 올라가냐고. 올라갈 기간 끝나겠다고 막. 아니 얼마가 됐든 간에 늘어지면 그냥 기다리라 해. 형 좀 얘기. Namun keesokan harinya, Jae-hun mendapatkan kabar luar biasa bahwa Gemsun telah sadar. Dengan sigap, Jae-hun dan tim langsung bersiap untuk tampil. Hadiah terakhir yang dipersembahkan untuk Gemsun berakhir dengan haru. Itulah saat terakhir Gemsun bersama dengan orang-orang tercinta. Setelah kematian Gemsun, Yang Wook selalu pengacara Gemsun mengumumkan kembali pergantian tentang harta warisan. Perubahan itu terjadi pada warisan Ri Mun Seong. Dia akan mendapatkan harta warisan jika sudah menjadi warga Korea Selatan. Dan saat ini, Sang Chul berperan menjadi wali Mun Seong yang dipercaya untuk menjaga aset Ri Mun Seong sampai dia menjadi warga Korea Selatan. Seyeon bernapas lega karena hotel aman. Sejun tidak bisa menjual hotel karena saham Mun Seong masih belum bisa digunakan. Namun tetap saja, pernikahan Seyeon dan Dong Jae tetap dilaksanakan. Hingga akhirnya, suatu saat Dong Jae datang kepada Seyeon untuk membatalkan pernikahan. Dia sadar bahwa yang dilakukan adalah pemaksaan, dia ingin memulai lagi sedari awal. Yo Jae-hun mulai mendekati Seyeon dengan identitas sebagai Jae-hun bukan Ri Mun Seong palsu. Cerita selesai. 어떤 사람들은 연극에 대한 행복을 찾아 떠났다. 물로 마주하고 싶은 관객이 있어 들려주고 싶은 이야기가 있기 때문이다.